Pada kesempatan ini kita akan membahas tema mengenai etika hamba. Dalam budaya Jawa, etika disebut juga tata krama, sopan santun, unggah ungguh, tata susila. Dengan demikian, etika yang berkenaan dengan aspek kedudukan hamba itu juga mendapat perhatian khusus. Hamba, orang Jawa mengatakan kaulo, batur, bisa juga dikatakan abdi. Hubungan dengan kondisi sosial hamba atau kaulo diberi tuntunan, tontonan, dan tatanan supaya hidup ini bisa berjalan dengan harmoni, selaras, serasi, seimbang. Adanya etika hamba justru untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan hamba itu sendiri, supaya terjaga kualitas bibit, bebet, bobot. Ada etika hamba, dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor, wani ngalah blur wekasane, tumung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Artinya, untuk menuju kemuliaan, seorang hamba itu diharapkan selalu untuk rendah hati atau andhap asor. Dalam percaturan sosial, interaksi harus ditekankan agar mau mengalah dalam segala perkara. Manakala ada ketegangan, apalagi sampai marah, diharapkan seorang hamba kaulo batur itu merunduk segala percaturan perihal ketegangan, maka diharapkan untuk menyingkiri hal-hal yang tidak perlu, apalagi kata-kata yang menunjukkan kekerasan sehingga menambah runyamnya keadaan. Dengan begitu, seorang hamba akan lulus tamat sempurna dalam melakukan pengabdian. Bahkan hamba atau kaulo sendiri itu mendapat kemuliaan. Wartine kang sasmiton jinarwi, ruwengu komik watairo adoh marang kanistane, pamicara puniku weh resepe sagung miyarsi, tata krama punika ngedoken panyendu, kagunan iku kinarya mupa buka dening kelakuan becik weh rahayune anggo. Makna terjemahan bebasnya bahwa sebaiknya para kaulo hamba itu mengetahui sopan santun, tata krama, tata susila, agar hidupnya jauh dari malapetaka, cobaan-cobaan atau umpatan-umpatan yang tidak berarti. Pekerjaan yang dilakukan dengan tulus, ikhlas akan mendatangkan sebuah pahala, imbalan, atau upah yang memadai untuk kesejahteraan kaulo itu sendiri. Maka diharapkan untuk meningkatkan bobot kemampuan kualitas diri dengan cara berlatih terus-menerus. Keterampilan dalam bekerja itu akan mewujudkan kesejahteraan diri dan keluarga. Maka sebaiknya hamba itu tulus ikhlas mengabdi dengan berpangkal pada ilmu laku. Ilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya panegese tur angkara.
maknanya seorang majikan yang telah percaya pada hamba, maka si hamba itu terus saja melakukan penggembelengan diri, sehingga harapan untuk berprestasi di mata majikan itu tercapai. Kalau majikan senang, maka imbalan pun bisa diharapkan akan meningkat, pekerjaan dilakukan pun menjadi lancar. Dengan demikian ilmu laku, konsep dan praktek dalam budaya Jawa itu sangat ditekankan buat para hamba-hamba agar keterampilannya menjadi terasah dan tajam. Dilanjutkan, angkara gung nganggo anggung kumulung gegolonganira triloka lekere kungsi yen den umbar ambabar dadi rubedo. Seorang hamba sebaiknya mencegah luapan emosi hawa nafsu yang meledak-ledak. Dengan begitu, pengendalian diri atas pekerjaan bisa memperlancar keberhasilan. Lila lamun kelangan ora keketon trimo yen ketaman sak serik sameng dumati trilegowo nalongso sraing Bathara. Pasrah ngalah, berani untuk bertindak sesuai dengan koridor aturan yang berlaku, itu akan menuntun pada jalan kemuliaan. Maka seorang hamba dengan memegang etika tata krama itu sudah barang tentu kesejahteraan, kemuliaan, keselamatan, kedamaian, dan ketentraman hidup akan dicapai. Maka diharapkan kaulo, hamba, abdi itu pada derajat tertentu juga mendapat tingkat-tingkat derajat-derajat dan semat yang memadai. Dalam budaya Jawa kita dikenal adanya kawruh tata krama yang terkait dengan etika abdi dalem kraton. Betapa mereka tulus ikhlas mengabdikan diri pada kepentingan keraton. Nah, mereka pasrah dengan kehidupan bukan berarti menyerah pada kepastian takdir, tetapi mereka tetap berusaha semaksimal-maksimalnya sehingga apa yang dicita-citakan terwujud. Hamba kaulo itu bukan sebuah status yang diasosiasikan kelompok tertindas, terpinggirkan, kelompok yang menderita, bukan. Itu hanya pembagian tugas. Beda dengan paham-paham yang kita kenal adanya kesetaraan yang mengendaki dunia itu tanpa strata. Dalam Jawa justru kedudukan seorang batur, abdi dalem, seorang hamba itu mulia. Barangkali dalam kehidupan sehari-hari itu memang sudah sewajarnya adanya juragan, adanya kuli, buruh dengan tuannya, kuli dengan atasannya, dan itu bersifat simbiosis mutualisme. Dalam budaya Jawa diharapkan hidup itu selaras, serasi, dan seimbang. Unsur-unsur yang ada, baik itu kaulo, hamba, dengan juragan doro, itu saling hormat, kerjasama, saling menguntungkan untuk menyelesaikan persoalan bersama. Soal sebutan, soal jabatan, soal status itu pilihan sebenarnya. Dan orang menjalankan pilihan itu sebagai amanah tugas hidup yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Ada lakon Sumantri Ngenger. Nah, Sumantri Ngenger itu dalam pewayangan
dengan tokoh Patiswanda. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira anulada do ingune caritane Andira sang Prabu Sasrabau ing Maespati aran Patiswanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara guna kaya purune kang den hantepi nuwuni Trahutama. Teladan yang baik dalam praktek etika hamba ditunjukkan oleh Raden Sumantri yang kelak menjadi Patiswanda. Dalam mengabdi, Sumantri itu memegang prinsip etika hamba guna kaya purun, derajat pangkat semat wirya arta winasis dengan landasan kebijaksanaan, kepandaian, kehormatan, kekayaan, dan pengabdian. Itu dilakukan Sumantri ketika ngenger di negeri Maespati pada Sinuwun Prabu Sasrabau sukses gemilang. Maka dari itu etika hamba yang dilakukan dengan ketulusan, kesungguhan itu menghasilkan produktivitas yang membanggakan, sebuah keberhasilan yang patut untuk dipuji dan dihormati. Lakon Sumantri ngenger begitu terkenal. Lire lelabuhan triprakawis guna bisa sanes kareng karya binudi mrih unggule kaya sayektinipun do ing unggul perang Magoda Nagri. Itu dilaksanakan oleh Suwondo atau Sumantri. Guna itu apa? Harus pandai dalam mengabdi, tidak tangan hampa. Purun itu tekad, koyo itu keberhasilan. Jadi etika hamba yang dipersembahkan pada majikan dengan ketulusan dan kesungguhan menghasilkan keberhasilan. Barangkali untuk etika hamba ini sudah disebut dalam Serat Tripomo. Serat Tripomo itu karya Sri Mangkunegara IV. Beliau itu menulis tentang etika bagaimana menjadi kawula yang baik. Juga dalam Babat Tanah Jawi adanya tembang minjil yang memisahkan wejangan Ki Ageng Banyubiru supaya Joko Tingkir bekerja di Kraton Demak Bintoro. Harus rendah hati supaya dalam pengabdian itu menghasilkan keberhasilan. Joko Tingkir nanti menjadi abdi dalem kinasih di Demak Bintoro dan berhasil, bahkan nanti diambil mantu oleh Sultan Trenggono menikah dengan Ratu Mas Cempoko. Joko Tingkir akhirnya menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Kita tahu bahwa Sultan Hadiwijoyo itu sukses memimpin kerajaan Pajang. Dari seorang abdi hamba ternyata akhirnya menjadi raja. Juga Panembahan Senopati yang masa kecilnya bernama Danang Sutawijoyo kelak menjadi Panembahan Senopati setelah mengabdi ke kerajaan Pajang. Bergelar Panembahan Senopati saat menjadi Raja Mataram pertama tahun 1579 di Raja Mataram. Nah, sebelumnya ada contoh-contoh seorang abdi, misalnya Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring, Ki Ageng Jurumertani, Ki Ageng Penjawi. Itulah abdi-abdi yang sukses menjadi orang-orang yang terpandang pada zamannya. Dalam masa Republik kita juga tahu orang-orang sukses dari bawah
meniti karir sebagai hamba, akhirnya menjadi orang yang diperhitungkan, orang berpangkat, bahkan punya kekuasaan, dan itu bobotnya tinggi karena diperoleh secara bertahap. Jadi etika hamba itu juga menyangkut proses seorang untuk berkarir dalam kehidupan. Tahapan-tahapan itu ada pengalaman, dari pengalaman itu menghasilkan pengetahuan. Itulah dasar-dasar etika hamba atau kaulo yang pantas untuk direnungkan. Terima kasih.